Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Sadaqallahul adim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dunia kembali diguncang oleh sebuah tragedi besar, yaitu perpecahan perang terbuka antara Israel dan Iran. Suatu konflik yang bukan hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengunggah nurani seluruh umat manusia di dunia. Ribuan roket meluncur, ratusan nyawa melayang, dan jutaan jiwa hidup dalam ketakutan. Pertanyaannya adalah, apa sikap kita sebagai seorang Muslim? Bagaimana kita memandang konflik ini dalam perspektif Islam? Dan apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, bahwasanya Islam itu menolak kezaliman. Islam adalah agama rahmat. Bahkan di dalam perang pun Islam mengajarkan adab dan batasan moral. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewariskan kepada kalian untuk berbuat baik. Bahkan ketika dalam peperangan, jangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, atau merusak tempat ibadah. Hadis riwayat Abu Daud. Apa yang terjadi hari ini, baik di wilayah Iran maupun di wilayah Israel, adalah bentuk nyata dari kezaliman, baik dari sisi politik, militer, maupun kemanusiaan. Serangan udara yang menewaskan warga sipil, anak-anak, perempuan, dan orang tua adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Islam dan hak asasi manusia. Umat Islam yang kedua yaitu adalah umat Islam harus bersikap adil dan bijak. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh memandang konflik ini hanya dari satu sisi saja. Tidak semua yang berlebar lawan Israel otomatis menjadi benar. Dan tidak semua yang berlebar negara Islam berarti mewakili nilai-nilai Islam. Iran, meskipun negara mayoritasnya Muslim, juga tidak lepas dari kepentingan politik, ambisi kekuasaan, dan pendekatan militer yang kerap menciptakan penderitaan rakyatnya sendiri. Israel, sebagai negara yang berdiri dengan berbagai kontroversi sejarah, juga terus menunjukkan wajah agresif yang mengorbankan banyak nyawa tak berdosa. Bukan hanya dalam konflik ini, tapi juga Palestina selama puluhan tahun. Maka kita rela bela bukan semata-mata negara, melainkan kebenaran dan keadilan. Kita berpihak kepada siapapun yang dizalimi, entah dia muslim atau non-muslim, dan kita menentang siapapun yang zalim meskipun dia datang dari kaum kita sendiri. Yang ketiga yaitu adalah perang bukan solusi. Perdamaian adalah jalan mulia. Islam tidak melarang perang dalam keadaan darurat untuk membela diri, tetapi Islam menjadikan perdamaian sebagai tujuan utama. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dalam surat Al-Anfal ayat 61. Sayangnya dalam konflik Iran dan Israel,
kita tidak melihat adanya upaya serius menuju perdamaian. Yang ada justru adalah balas dendam, perluasan pengaruh, dan kepentingan geopolitik yang merugikan rakyat kecil. Umat Islam harus mendorong pemimpin-pemimpin Muslim untuk menjadi pelopor perdamaian, bukan pengikut arus kekuatan besar dunia yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi dan senjata. Tugas kita apa? Doa, dukungan, kemanusiaan, dan edukasi. Saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak mampu menghentikan perang dengan tangan kita sendiri. Kita tak punya rudal, tak punya pengaruh di PBB, tapi kita punya doa, kita punya lisan, kita punya pena. Mari kita panjatkan doa kita untuk semua pekorban, baik dari pihak manapun. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang menjadi pengungsi, anak yatim, dan keluarga yang kehilangan segalanya. Dan yang terpenting, mari kita edukasi umat agar tidak terjebak dalam propaganda, kebencian buta, dan fanatisme politik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang Israel dan Iran adalah ujian besar bagi dunia. Tapi bagi umat Islam ini adalah ujian hati, apakah kita masih memiliki nurani yang adil, apakah kita masih mampu bersikap bijak di tengah fitnah, dan apakah kita tetap memegang nilai-nilai Islam yang mulia. Mari kita doakan, Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan, wahkin dima'ahum, warzuqhumus salama wal amna wal wisam. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslim di seluruh tempat dan jaga darah mereka, anugerahkan kedamaian, keamanan, dan persatuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.